Ya Mas Dude, boleh dijelaskan kegiatan hari ini bersama Mas Aladin? Hari ini, hari ini saya menghadiri peluncuran bukunya Aladin dan Teh Rina ya, Cahaya Seni dan Kehidupan. Jadi saya berdoa mudah-mudahan buku ini bisa memberikan inspirasi buat banyak orang, dan ini buku yang harus dibaca ya, karena banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa untuk memotivasi kita tidak mudah menyerah gitu ya, untuk kita terus berusaha berdoa bahwa ada harapan dalam hidup kita sebenarnya, tinggal bagaimana kita menyikapi hidup kita dengan baik. Jadi insya Allah mudah-mudahan Aladin dan Teh Rina ini jadi amal soleh buat mereka berdua ya, bahwa ilmu yang mereka berikan insya Allah akan terus mengalir walaupun mereka nanti sudah nggak ada di muka bumi, tapi insya Allah buku ini dibaca terus sama generasi-generasi selanjutnya. Ini akan jadi amal yang nggak akan pernah putus insya Allah. Kak Dude pernah ada pengalaman seperti itu dari buku ini nggak sih Kak? Apa? Pengalaman seperti isi dari buku. Oh iya, saya tadi baca sekilas ya buku-buku isi buku dari Cahaya Seni dan Kehidupan. Jadi kalau buat saya banyak sisi dalam hidup saya gitu yang relevan dengan isi buku ini. Misalnya bagaimana berdamai dengan hidup ya, ya. Berdamai dengan hidup gitu misalnya. Nah ini misalnya kalau tadi saya gambarkan di panggung adalah saat misalnya umur 27 ingin menikah tapi tidak kunjung juga menikah, 28 juga belum dan sebagainya gitu ya, 29 berusaha mencari, 30 juga belum ada jodohnya begitu. Tapi ketika masuk usia di atas 30 saya lebih pasrah gitu. Ya, faktanya saya lebih pasrah kepada Allah bahwa memang harus damailah dengan hidup ini, bahwa ini Allah yang punya hidup ini, jodoh juga Allah yang menetapkan. Nah pelan-pelan ada jalan sampai akhirnya si bidadari Alisa Subandono itu hadir dan kami menikah. Itu salah satu contoh, artinya dalam hidup ini ada yang maha berkuasa sebenarnya. Ketika kita merasa jalan kita sudah tidak ada lagi, harapan masih ada sebenarnya. Yang punya langit dan bumi masih ada, kita udah minta belum gitu kan. Nah ketika sudah minta ada proses sabarnya dulu, ada ikhtiarnya dulu. Jadi insya Allah mudah-mudahan buku ini bisa menginspirasi. Kalau tadi kan pengalaman sebelum menikah ya Kak, kalau pengalaman setelah menikah ada? Oh, setelah menikah misalnya pada saat anak lahir nih ya, anak lahir pertama kali, Alin sudah punya anak? Belum. Oh, belum insya Allah ya. Insya Allah kita doakan kan. Anak angkat banyak. Anak banyak ya. Adik kasih. Jadi pada saat anak pertama lahir, saya sama Ica itu sebenarnya awal tuh nggak tahu nih jadi ayah tuh gimana gitu ya, ngurus anak nggak tahu, mandiin bayi nggak tahu. Itu kita dalam kebingungan pada saat itu kan. Nah, yang kita lakukan adalah berusaha mencari tahu sebanyak mungkin. Kita bingung nih dari mana, jalan terdekatnya adalah dari orang tua. Karena dulu orang tua merawat kita kan, saya telepon mama, telepon mertua segala macam. Ini gimana sih caranya? Kemudian saat anak sakit, wah itu masalah banget itu tuh. Kita nggak tahu mesti diapain. Atau saat dia nangis tengah malam, pertama-tama jadi orang tua nangis tengah malam itu kita kan nggak tahu ini anak nangisnya kenapa, dia lapar, dia kesakitan, atau dia apa nih gitu kan. Jadi tapi pelan-pelan karena kita berusaha sabar, kita mau untuk berdamai dengan keadaan itu dan mau belajar, insya Allah ada juga jalan keluar. Kenapa Bang Dude itu mendukung gerakan semangat literasi nasional? Oke. Bang Dude berbicara mengenai soal menjadi ayah ya, kan menjadi ayah merupakan hal yang nggak mudah. Ini tentang ini aja langsung gerakan literasi nasional. Yaudah, kalau misalnya berbicara dengan tentang literasi, gimana sih meningkatkan minat baca anak-anak Bang Dude sendiri nih? Jadi anak-anak tuh sudah mulai saya giatkan semangat untuk belajar membaca ya, terutama yang mulai masuk TK ke SD gitu kan, mulai mengenal huruf, sudah mulai belajar membaca. Nah, saya belikan tuh buku-buku tentang sejarah Nabi, tentang sejarah para sahabat gitu ya. Nah, sebelum mereka tidur, saya bacain dulu tuh mereka biasanya. Nah, kalau saya bacakan, mereka semangat itu. Apalagi kalau saya bacain kisahnya para nabi itu dengan acting sedikit gitu. Jadi Nabi Musa memukul tongkatnya. Oh, jadi kalau seperti itu anak-anak jadi kayak dengerin dongeng lah. Jadi mereka semangat. Jadi ini buat para orang tua ya, untuk menumbuhkan literasi kepada anak-anak kita adalah bacakan kepada mereka. Untuk awalan itu kita bacakan dulu kepada mereka, baru nanti mereka akan baca sendiri.
coba ini ayah udah baca 2 lembar nih, kamu baca yang halaman ketiga, bisa seperti itu ya. Jadi nanti pelan-pelan mereka tahu rasanya, oh ketika membaca banyak dampak baik buat saya gitu. Oh saya tahu tentang Abu Bakar, saya tahu tentang Umar gitu kan. Nah berikutnya mereka akan bisa untuk membaca sendiri, gitu, semangat sendiri. Masalahnya ini berapa lama sih untuk penulisan buku ini dan ada kendala nggak sih? Oke, penulisan buku ini kurang lebih 1 tahun prosesnya dan pastinya banyak sekali kendalanya, tetapi alhamdulillah semua itu sudah kita lalui dan termasuk motivasi dari Bang Dude tentunya. Ya. Seperti apa yang disampaikan? Bang Dude itu tentunya selalu selalu dalam hal ini itu pertama positive thinking gitu ya, terus juga semangat belajar dalam hal ini, tentunya seperti itu yang diberikan semangat dari Bang Dude. Ya, buku ini mencakup semua dari pengalaman pribadi maupun pengalaman hidup orang lain, karena memang buku ini itu bergenre tentang self improvement atau pengembangan diri, tentang mental health. Karena memang kan kita setelah melalui bencana pandemi pada saat itu, bahkan sekarang kita katanya mau menghadapi resesi dan lain-lain, maka buku ini kami harap bisa benar-benar menjadi sahabat atau CS bagi teman-teman yang mengalami burnout ataupun mental illness seperti itu.